menawarkan seri yang dibutuhkan, kita awareness dulu, kita gali dulu kenapa harus menyediakan tools yang terstruktur, kenapa harus menyediakan alat bantu yang sistematis, karena memang berangkat dari tidak ada sekolah menjadi orang tua, tidak ada pedoman khusus ketika kita mau bantu anak-anak teredukasi dengan alat bantu yang tepat sesuai usia. Nah, Total Development Program punya 5 seri yang mencakup skill, knowledge, dan values. Nah, alhamdulillah karena sekarang kita punya Alkolam, value-nya bisa kita masukkan seri-seri dari Alkolam. Skill, knowledge, values. Nah, yang skillnya itu ada 3. Ada Cakrawala Pengetahuan Dasar, disingkat CPD. Yang edisi Inggrisnya ELP, Early Learning Program. Jadi ada 2 edisi. Yang Inggris ini Early Learning Program, yang Indonesia Cakrawala Pengetahuan Dasar. Bedanya, yang edisi bahasa Indonesia 15 buku, edisi bahasa Inggris 17 buku. Edisi bahasa Inggris bisa dibaca sama talking pen. Oh, kalau yang Indonesia bisa dibaca sama Walter. Yang Indonesia belum, bukunya belum bisa. Jadi itu kenapa kalau nanti orang nanya kenapa yang edisi Inggris lebih mahal harganya, karena bisa dibaca sama talking pen. Jadi bakal ngeluarin edisi Indo yang bisa dibaca nggak? Insya Allah. Nunggu itunya. Tapi nggak tahu ada yang kapan. mereka main. Itu tadi si skillnya. Skill yang pertama CPD atau ELP. Skill yang kedua Learning Math with Albert. Jadi ini skill yang melatih anak untuk memahami tentang konsep berhitung, bukan ngitung cepat, tapi lebih ke konsep dasar hitungan itu apa, kenapa disebut 3, kenapa kalau ditambah jadi banyak, kalau dibagi jadi lebih kecil. Nah, konsep dasar seperti itu. Namanya Learning Math with Albert. Ini unik karena dia dikasih alat peraga, kemudian bukan hanya melatih kemampuan berhitung, tapi daya analisa, melatih anak untuk logikanya jalan lewat permainan. Skill yang ketiga namanya English Time. Jadi ini mengajak anak untuk mengenal dan menyukai bahasa lain selain bahasa ibu. Dasarnya kenapa bahasa Inggris dikenalkan sampai usia awal? Anak-anak di bawah 6 tahun itu profesor bahasa menurut Glenn Doman. Dia bisa menguasai 6 bahasa sekaligus tanpa merasa kesulitan untuk mengeluarkan apa yang pernah dia dengar gitu. Asal mengenalkannya dengan cara yang pas. Dan saya yakin itu di orang Indonesia bisa banget. Anak kita juga minimal 3 bahasa. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim, bahasa Arab. Begitu kita mau tidur, doa mau tidur, bahasa Arab. Jadi udah 3 bahasa anak kita. Soalnya pasangan kita bukan orang Sunda, pasangan kita ya. Yang pertama multimedia, kedua ada alat peraga, ketiga ada CD-ROM, knowledge-nya juga ada. Jadi sebenarnya kalau seri TDP itu unik, walaupun dia dibagi 3 ya, sambil saya ngulang biar ingat. Dia dibagi 3 kan, masih ingat? Semua buku itu mengandung unsur itu. Jadi mau CPD itu ada values-nya, ada matematikanya. Mau Widya Wiyata ada knowledge-nya, ada value-nya, ada matematikanya. Nanti di buku musik dan seni rupa itu anak berlatih memahami ketukan. Itu kan matematika sebetulnya mah. 4/4. 4 ketukan dalam satu waktu. Ini 4/4 namanya. Jadi unik si seri saya yang ada di Total Development Program. Oke. Yang kedua knowledge. Knowledge-nya ada buku bestseller seluruh dunia. Namanya Widya Wiyata Pertama Anak-anak. Jadi 24 buku. Nah, tampilannya seperti ini. Bukunya seperti ini, terdiri dari 4 aspek. Jadi ada yang bercerita tentang dunia binatang. Yang kedua tentang alam. Yang ketiga tentang sains. Yang keempat tentang sekitar kita.
Yang pertama Yang pertama dunia binatang, yang kedua tentang alam, yang ketiga sains, yang keempat dunia sekitar kita. Kemudian itu tadi WWP ya. Yang ketiga values, kita punya namanya A Child First Library of Values. Itu buku cerita yang dikemas unik karena dia muatannya, nah ini bukunya. Jadi setiap satu buku dibantu oleh satu CD audio, nggak ada gambarnya, hanya dengar aja. Tapi ini clear banget, ini Inggrisnya British. Jadi kalau punya seri ini sebetulnya anak-anak terlatih mendengar dengan perlahan karena logatnya lebih kalem, lebih pelan, bukan pelan atau pelan mas suaranya kecil ya. Kan kalau Inggris Amerika cepet, kalau lebih ini tertata lah, perlahan. Kayak gitu deh pokoknya. Jadi bedanya kalau yang English Time itu Inggrisnya Amerika, kalau ini British. Jadi emang lebih clear. Nanti dibantu oleh 5 boneka jari, tokoh dari sebagian isi ceritanya. Orang tuanya dikasih teaching good behavior. Jadi nih kalau teman-teman punya prospek non Muslim, kita nggak bingung ditawarin apa ya, ada ini serinya. Umum sih sebetulnya ini nggak ngambil dari agama manapun, cuma mungkin untuk teman-teman yang terbiasa menceritakan buku-buku Islami agak aneh karena ini banyak yang misalnya naga gitu kan. Sebetulnya kalau kita mau nuntut memang zaman dulu kan ular tuh memang besar dan berkaki periode kapan, tapi kan kita nggak bisa ngegali sejarahnya. Jadi di sini ada cerita naga, ada cerita yang di kita nggak ada tuh, bentar ya. Iya, naganya ada banyak di sini, ada 3 buku yang cerita naga. Tapi uniknya gini, ini buku diambil dari negara-negara yang berbeda. Jadi nanti ada yang diambil dari negeri Cina, ada yang diambil dari Eropa, ada yang diambil dari Jepang. Bisa dilihat dari kekhasan cara menggambar dan bentuk gambarnya serta warna. Kalau dari Cina biasanya eye catching, merah, kemudian rame. Nah ini dari Cina. Kalau dari Eropa terkesan, nah ini dari Eropa. Ini dari Jepang. Beda ininya ya kan, kalau Jepang kayak kartun manga gitu kan, apa namanya, lancip-lancip, bulat-bulat gitu ya matanya. Ini dari Jepang. Oke, ini teaching good behavior-nya itu sebetulnya panduan memahami psikologi anak, si teaching good behavior-nya. Sayangnya sebenarnya nggak sayang juga sih, masih dalam edisi bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman nanti butuh edisi bahasa Indonesianya untuk orang tua, saya punya, nanti tinggal fotokopi aja. Paling customer suruh nambahin biaya fotokopinya karena lumayan tebal, hampir 100. juga bahasa Inggris semua. Full in English kalau ini, tapi Inggrisnya sederhana. Jadi satu buku tuh tulisannya sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi membantu anak senang baca teh relatif lebih mudah karena bukunya tulisannya sedikit. Itu bukan. Ini ada di sini, ada di sini. Nah, saya sekarang cerita sedikit dulu awareness-nya kenapa TDP ini kalau orang nanya cocok untuk usia berapa. Semakin ibunya believe, ini cocok dari sejak usia awal. Malah sekarang kayak Hilda lagi hamil nih, lagi ceritain ke kakaknya, ada ikut dengerin sebetulnya. Karena tanpa sadar kan ikut terstimulasi. Berangkat dari asumsi ini. Tahun-tahun yang paling luar biasa itu adalah di 4 tahun pertama. Jadi perkembangan fisik otak sama perkembangan intelektual itu yang paling dahsyat adalah di awal-awal sini. Kalau kita lihat setiap anak terlahir sempurna, walaupun fisiknya misalnya ada kendala, kalau otaknya nggak apa-apa, setiap anak tuh sama Allah dikasih 1 triliun sel saraf. Ini bentuknya. 1 triliun ini tidak akan bermanfaat apa-apa kalau tidak ada stimulasi. Begitu terstimulasi, dia akan menyambung satu saraf ke saraf yang lain. Makin sering distimulasi, makin banyak sambungannya. Dan makin diulang-ulang stimulasinya, satu saraf bisa nyambung ke 20.000 sel saraf yang lain. Teman-teman kalau nanti orang prospeknya nanya, kok masih kecil udah dikasih informasi? Justru ketika umurnya kecil kita masukin dulu informasinya. Begitu anaknya bisa bicara, informasi itu diulang, kaitannya lebih kuat. Saraf yang berfungsi sampai nanti dia meninggal adalah saraf yang connected ke sana kemarinya crowded.
Jadi kalau anak banyak bertanya, orang tuanya banyak menjawab, sel-sel sarafnya tuh pabaliut, banyak sekali sambungannya. Nah itu yang akan bertahan lama. Kalau kita anggap itu seperti burung yang bikin sarang, nggak pernah cuma satu lembar rantingnya, pasti dibikin tebal. Itu tujuannya agar yang ada di dalam sarang itu terlindungi. Nah sama, informasi yang masuk ke sel saraf anak kita di neuronnya akan terlindungi kalau makin terus diasah seperti itu. Jadi program kita tuh kalau ditanya sama orang, ini cocok untuk usia berapa? Dari usia awal. Kenapa? Karena perkembangan intelektual termaksimalkan pada setiap anak tuh sampai usia 8. Termaksimalkan penyerapannya. Kalau perkembangan fisik otak termaksimalkan diserapnya tuh di 4 tahun pertama. Makin kesini makin pendek di 3 tahun pertama. Informasi terakhir 18 bulan pertama. Mungkin orang kedokteran lebih hafal. Makin kecil usia anak makin mudah masukin informasi apapun asal positif. Negatif juga sama, mudah diserap. Hasilnya nanti outputnya negatif juga. Itu cikal bakalnya teman-teman. Dan kenapa kita di usia muda ngasihnya? Karena anak sekarang hidup di era yang berbeda. Dia mendapatkan persaingan yang sangat ketat, bukan hanya dengan temannya, bersaing dengan gadget, bersaing dengan tidak adanya, berkurangnya perhatian orang tua karena banyak para ibu yang punya aktivitas. Jadi kalau teman-teman prospek ke ibu-ibu yang bekerja, ini sebagai pengganti ketika ibu tidak bisa hadir di rumah. Ada program yang terstruktur, program yang dibuat sedemikian rupa yang bisa membantu memaksimalkan potensi anak. Nah, uniknya lagi, program TDP itu minimal bisa membantu memaksimalkan multi intelligence putra putri kita. Yang paling kasat mata melatih auditori, melatih visual, melatih kinestetik. Berikutnya, kenapa TDP ini cocok untuk usia dini sampai anak-anak kita kurang lebih SD? Berangkat dari asumsi bahwa anak lebih banyak meluangkan waktu di rumah. Kalau kita anggap 1 tahun ada 4.000 sekian jam, 5.100 jam, hanya di sekolah itu 1.500 jam saja. 3.600 jamnya itu ada di rumah. Tapi 3.600 jam kan nggak mungkin anak kita main terus, tidak terarah gitu kan. Kalaupun misalnya didampingi orang tua juga kadang kebingungan dengan waktu yang banyak begini, ngapain gitu sama anak. Kalau kita ambil rata-rata, anak itu 2 kali lebih banyak di rumah dibanding ada di luar rumah. Sekolah 6 jam, ada di rumah kurang lebih 18 jam. Itu asumsinya kenapa kita tawarkan Total Development Program. Alasan berikut kenapa TDP ini cocok untuk di rumah, seperti tadi saya di awal bilang, anak kita akan hidup di era yang makin canggih, setiap tahun makin canggih. Anak kita berbeda sistem belajarnya. Kita dulu nggak pakai multimedia, sekarang anak-anak pakai multimedia. Artinya kita harus mengikuti gaya anak kita belajar dengan menyediakan alat-alat bantu yang multimedia juga. Nah ini yang tadi saya bilang, dengan menghadirkan Total Development Program atau TDP di rumah, minimal ada 7 kecerdasan anak kita yang akan kita stimulasi. Kecerdasan linguistik itu udah jelas, logika matematik, kecerdasan musikal, karena menurut kami yang sudah pernah menggunakan program ini, yang namanya kecerdasan musikal ritmik itu tidak selalu harus bentuk lagu. Ketika kita bicara pun itu sebetulnya ritmik. Ketika anak-anak kita mendengar murotal, sebetulnya lagi memahami ritmik. Anak-anak yang dari kecil rutin mendengarkan irama-irama yang berbeda, itu membantu emosi dia lebih stabil, nggak mudah tantrum ketika masih kecil, ketika sekolah nggak mudah bete, nggak mudah jenuh, karena hatinya dihaluskan lewat ritmik. Jadi mungkin ini terjemahan teman-teman kalau nanti ketemu keluarga yang, kan ada keluarga-keluarga yang memang tidak mengenalkan musik, terutama lagu, mereka nggak boleh ada lagu. Kalau saya cara masuknya, betul ibu, setiap orang punya konsep yang sudah dijalankan masing-masing. Cuma yang dimaknakan musik di sini adalah
bagaimana ketika kita berbicara kepada anak tidak monoton, tapi pakai irama yang tujuannya untuk membuat anak itu pun nanti gaya berkomunikasinya akan berirama juga. Berikutnya melatih spasial. Jadi nanti ada games, ada buku-buku yang memang melatih sudut pandang anak kita itu bisa terbuka, bukan menyempit. Kan ada orang yang kalau pakai kata-kata sederhana kayak pakai kacamata kuda katanya ya, lurus aja. Nah, di buku-bukunya TDP itu dikenakan anak konvergen ya, lupa apa istilahnya. Kalau yang kesini divergen ya, melatih anak-anak kita menggunakan sudut pandang yang konvergen, yaitu yang menyebar sehingga dia bisa mendapatkan banyak informasi. Berikutnya juga melatih kinestetik. Banyak multimedia termasuk nanti di matematika, di English Time, dan penggunaan Walter itu yang melatih motorik kasar, tangan kanan dan tangan kiri, termasuk motorik halus. Motorik halus itu hanya menggunakan 2 atau 3 jari. Kalau motorik kasar biasanya menggunakan hampir beberapa anggota tubuh. Buku-buku kita dibikin unik. Contoh yang melatih motorik halus tuh yang Cakrawala Pengetahuan Dasar, yang bukunya bersirip. Nah ini nggak mungkin dibuka gini, nggak mungkin dibuka sama 5 jari, nggak bisa, harus dengan 2 jari. Seperti itu. Nanti teman-teman akan dapat komplain gini, aduh mbak, serem, nanti bukunya disobek. Nah, cara mengatasinya kalau saya, begitu ibunya ngomong baru disobek, iya ya bu ya, namanya anak-anak kan lagi melatih motorik dan mendengar. Kalau kertas dirubah dari bentuk aslinya, itu bunyinya bagaimana. Nah, jadi saya nggak pernah mengulang kalimat yang disampaikan oleh si ibu. Tujuannya adalah ibu juga nanti melakukan hal yang sama. Kalau saya bilang, ya bu, anak kita kan suka merobek ya, seolah-olah kan saya menyetujui bahwa setiap anak bisa merobek. Padahal tergantung. Kalau dari bayi informasinya yang boleh dirobek itu kertas bekas dan tisu, anak akan tahu yang boleh dirobek itu hanya kertas bekas dan tisu. Daun nggak akan dia robek karena informasi pertama di kepala yang disobek itu kertas bekas atau tisu. Jadi kita bilang, iya bu, untuk anak kecil rasa penasaran merubah bentuk kertas dari awal menjadi beda tuh, rasa ingin tahu yang menarik gitu. Nah kalau saya suka sarankan gini bu, nanti kalau ibu sudah hadirkan ini di rumah, di ujung sini dikasih selotip transparan kecil aja. Jadi ketika anak tanpa sengaja akan tarik ini, insya Allah lebih alot karena ada penahannya. Itu kalau dianya spesifik nanya, tapi nggak nanya pun saya selalu bilang itu bu, biar bukunya apik nanti bisa dipakai sama adiknya. Ini ujung-ujungnya dikasih selotip tipis di ujungnya aja di sini. Jadi ketika akan ditarik tuh dia alot nggak akan terbuka. Nah ini salah satu yang melatih motorik. Nah itu awarenessnya teman-teman. TDP ini sudah tersebar hampir di 21 negara. Sekarang sudah nggak ya, udah lebih kali ya, 28. Dan sudah diterjemahkan hampir ke 30 bahasa. Jadi kalau ada orang yang beli di Jepang, bukunya bahasa Jepang. Yang beli di Arab, bukunya bahasa Arab. Di Taiwan, bukunya Mandarin. Nah ini melatih tadi 3. Knowledge, skill, dan values. Nah teman-teman bisa sekaligus masukin program kita BAI, Mushaf Makomat, atau Mushaf Makomat for Kids, atau Hafizdo, bisa dimasukin. Melatih linguistik, melatih bahasa, kan ada 2 bahasa. Kalau ditambah sama BAI, jadi sama melatih Arab juga. Sebetulnya BAI bisa dimasukin ke knowledge juga, value juga. Kan si produk TDP itu mencakup ini nih, skill, values sama knowledge. Kalau kata saya BAI itu maksudnya kedua, kesini sama kesini. Di sini ada pengetahuannya juga, pengetahuan bagaimana berburu dengan baik, pengetahuan bagaimana cara sholat, itu kan ada di BAI. Itu konten isinya ada di knowledge. Tapi muatannya itu kan melaksanakan rukun Islam, berarti 2 aspek. Skillnya juga ada, kan melatih anak pakai si RoboPen, ngeklik ke apa namanya, barcode-nya, melatih mendengar BAI juga. Jadi kalau kata aku mah BAI 3-3-nya ada, skillnya ada, knowledge-nya ada, value-nya ada. Tapi hampir semua program kita melatih ini
7 aspek kecerdasan. Linguistik, kecerdasan logika, ritmik, visual spasial, membayangkan, mengenalkan kembali, menulis kembali, itu visual spasial namanya. Kinestetik jelas ya, motorik kasar dan motorik halus. Interpersonal ini hubungannya. Anak-anak yang minimal 3 ini kelatih nih, linguistik, logika berpikir atau apapun, itu cenderung interpersonalnya akan bagus. Karena interpersonal itu termasuk percaya diri. Anak-anak yang banyak pengetahuan, anak-anak yang cenderung banyak mendapat aktivitas, itu akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Nah, itu kan masuk ke kecerdasan interpersonal. Anak-anak yang kecerdasan interpersonalnya baik, cenderung ekstra personalnya juga baik. Jadi anak-anak yang pede, anak-anak yang gak gampang tantrum, anak-anak yang kooperatif, yang mudah diajak ngobrol, mudah diajak bekerja sama, cenderung ketika keluar tuh ekstra personalnya bagus. Gitu cara menjelaskannya. Kalau kita mau bilang ke orang lain, Bu, dengan Ibu menghadirkan cakrawala pengetahuan dasar, Ibu tuh melatih auditori, melatih visual karena bentuk gambarnya berbeda, melatih kinestetik, melatih empati. Nanti di pertemuan berikut saya contohin cara presentasinya. Sekarang lebih ke produk knowledge-nya dulu ya. Oke. Ini berhubung si Walternya Laila dulu punya CPD dijual sama dia, soalnya apa sih ini buku teh nggak ngerti. ternyata Nggak ngerti ini pakainya. dahsyat banget ya. Jadi ini 17 buku tuh macam-macam. Contoh kita ambil yang satu dulu. Ini awalnya saya pikir ini buku malah melatih anak kita untuk merusak buku karena dibikin terbelah. Sebelah ya. Padahal ternyata justru ini membuat logika kita teliti dan berpikir logik. Contoh misal diginiin, secara logika nggak ada buaya kepalanya manusia. Jadi anak logikanya, aku harus cari yang kepalanya manusia, berarti bawahnya manusia. Pertama itu logika berpikirnya. Yang kedua melatih imajinasi. Kalaupun iya ada buaya pakai topi, mungkin aja gambar ini nyatuin dari misalnya orang bersembunyi di balik kandang buaya misalnya. Jadi tujuannya ini berimajinasi ke berikutnya. Memang agak rada sulitnya kalau di kita kan anak-anak lagi kecil ini dilatih untuk berpikir konkret, nyata. Contoh konkret nyata. Walaupun kalau kata psikologi mah semua anak kecil itu berpikirnya abstrak dulu, belum konkret. Contoh dia nanya gini, Yusuf mah belum kali ya, anak kelas usia 3-4 tahun. Angin tuh apa Bun? Mana anginnya? Allah tuh mana Bun? Perempuan atau laki Allah itu? Kan abstrak. Jadi sebetulnya justru karena dia masih abstrak, kita latih si keabstrakannya itu lewat imajinasi. Tujuannya sih nanti ini hubungannya ke pendidikan formal. Jadi anak-anak yang lagi kecilnya kreativitasnya dibantu diarahkan dengan tepat, cenderung menjadi anak yang nantinya otak kanan dan otak kirinya berkembang signifikan, seimbang. Karena kan kita butuh bukan hanya anak pintar, tapi kita butuh anak cerdas, anak yang bisa kreatif dan memanage. Kreativitas itu berhubungan dengan memanage diri. Jadi anak-anak yang kreativitasnya bagus itu cenderung tidak impulsif ke apa tuh? Bahasa awam akhirnya jadi hiperaktif lah. Padahal kalau hiperaktif mah kata teman-teman dari medikal atau dari psikologi nggak boleh kita sembarangan ngomong anak hiperaktif. Karena kalau itu itu doa. Jadi orang harapkan anaknya energik, lebih tepat kita bilang energi karena memang sehat. Jadi kan kita doanya positif kan. Anak saya emang banyak gerak, dah orang dianya sehat. Anak saya nggak banyak gerak tapi mulutnya aja yang bicara. Iya berarti sehat dia, verbalnya tuh kuat banget dan ininya banyak. Kan anak yang banyak ngomong tuh berarti di dalamnya banyak informasi. Anak yang diam juga banyak informasinya, cuma dia kuatnya di fisik, jalan-jalan kesana kemari. Nah gitu, makanya kenapa TDP itu dibikin beragam, karena kita percaya, aku bolak-balik sini ya biar teman-teman yakin, kita percaya bahwa semua anak itu sebetulnya punya ini,
anak siapapun dilahirkan oleh ibu dari latar belakang pendidikan apapun, semua anak punya ini minimal 7 kecerdasan. Kalau mau dimaksimalkan, Howard Gardner, multiple intelligence. Kalau ambil dari Howard Gardner, semua manusia itu minimal punya 21 kecerdasan. Tapi kan susah banget gitu, kita mah yang awam ngambilnya minimal setiap orang tuh punya 7, 8 sama natural, kecerdasan alam. Nah, jadi balik lagi ke sini. Di sini nanti ada pedoman buat orang tuanya. Jadi di sini anak dilatih untuk mengenal binatang dan mendorong anak untuk berimajinasi. Jadi setiap buku CPD itu selalu ada pedoman untuk orang tua. Semua CPD. Kalau dulu satu edisi ada buku pedomannya, sekarang udah nggak ada ya. Tapi semua ada parents guide-nya di sini. Kalau WWP untuk orang tuanya ada di sini. Ke kolom ya. Nah ini. Jadi ini bagi orang tua yang anaknya aktif maknanya lagi. Nanti teman-teman kalau ditanya sama prospek itu gimana cara bacainnya? Kalau anak-anak yang belum dikenalkan dengan binatang dikasih tahu yang betulnya dulu. Ini namanya hiu si cucut. Jadi sambil ngenalin baca. Hiu si cucut ini ada giginya, ada siripnya, ada matanya besar. Matanya ada kukunya, ada ikannya. Wow. Oh, dari sini katanya telinga. Tuh, sekali. Dari mana? Dari sini. Kata aku. Telinganya ikan di mana? Itu dia. Ada di WWP. Di kehidupan dalam air. Telinganya ikan itu di atas hidung. Jadi kalau ini kepalanya ikan, di sini ada mata, di situ ada hidungnya dan telinganya. Yes, nah, di situ teh masuklah values. Ya, jadi buku WWP itu valuesnya banyak sekali. Begitu kita lihat informasi ikan, kita bilang sama anak kita, ih subhanallah ya, kita jadi manusia mah ada akal, wah kita mah bisa segala macam. Coba ikan, cuma bisa di air aja. Jadi sebenarnya unsur value-nya juga banyak. Beli banyak ke WWP ke aku. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kalau nanti ditanya sama prospek, gimana bacainnya? Awalnya kenalin ini dulu. Ini namanya, kalau saya nggak berani ngomong ini ya, karena kan suka jadi bahasa prokem ya, saya selalu bilangnya dogi.